Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Yesus sebelum mengutus para muridnya, dia memperlengkapi para murid dengan banyak hal supaya mereka ketika diutus, mereka siap untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Yesus memberi kuasa bagi para rasul untuk melakukan banyak mujizat. Dia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan berbagai penyakit dan kelemahan. Yesus sungguh-sungguh mempersiapkan para rasulnya, para muridnya menjadi bentara Sang Sabda. Yesus menginginkan supaya mereka sungguh-sungguh pergi menjadi saksi yang hidup lewat kata dan perbuatan mereka. Mereka harus menjadi perpanjangan tangan Tuhan dan siap untuk membawa banyak orang kepada keselamatan. Yesus mengutus para murid untuk mewartakan kerajaan Allah dalam kesederhanaan dan bergantung sepenuhnya pada penyelenggaraan ilahi. Seringkali kita dihadapkan pada situasi yang berada di luar kemampuan dan juga prediksi kita. Maka kita diingatkan kembali untuk tidak takut melangkah dalam seluruh perjalanan misi kita di dunia ini. Ada satu keyakinan bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan tidak mungkin membiarkan kita berjalan sendiri. Kalau para rasul dibekali dengan segala macam kemampuan sebelum mereka diutus, kuasa untuk mengajar, kuasa untuk menyembuhkan, dan melakukan mujizat, maka kita pun sebenarnya diperlengkapi dengan hal-hal tersebut. Maka yang paling utama adalah keterbukaan hati kita untuk siap dibentuk oleh Tuhan sendiri. Dan pembentukan itu terjadi ketika kita berada di dalam situasi konkret, situasi nyata di tengah dunia. Situasi lapangan, karya pastoral kita, itu membentuk kita menjadi makin dewasa ketika kita berhadapan dengan pergulatan, dengan tantangan, dengan jatuh bangun. Ambil contoh ketika Bapak Ibu berada dalam konteks hidup rumah tangga. Anda juga sementara mengalami prosesnya Tuhan. Ketika Tuhan membentuk kita menjadi orang yang berjiwa besar. Orang yang belajar untuk rendah hati. Belajar untuk mendengarkan satu sama lain. Atau kepada para imam, biaran-biarawati, orang-orang terpanggil, kita pun dituntut dan diproses oleh Tuhan. Maka formasi yang terjadi dalam seluruh hidup beriman kita, itu adalah saat di mana kita diproses oleh Tuhan sampai pada waktunya kita juga mengalami transformasi dalam hidup. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kadang-kadang kita berhadapan dengan kenyataan ini. Di satu sisi, kita berjuang dengan diri sendiri dan punya mimpi, punya cita-cita. Tetapi di sisi yang lain, kita berhadapan dengan realitas hidup yang kadang-kadang tidak sesuai
dengan apa yang kita pikirkan, dengan apa yang kita rancangkan, dengan apa yang sudah kita programkan. Maka di sini dibutuhkan dua hal. Satu, semangat kerendahan hati. Dan yang kedua, kebergantungan kita kepada Tuhan. Maka supaya ketika kita berhadapan dengan situasi yang sulit, ketika mungkin kita gagal, mungkin kita belum mencapai target tertentu, kita tidak menjadi putus asa. Kita tidak menjadi orang-orang yang pada akhirnya mempersalahkan orang lain, mempersalahkan keadaan, bahkan mungkin kita mempersalahkan Tuhan. Dan juga di sisi lain, ketika kita mengalami hasil yang baik di dalam karya pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita, apapun jenisnya, lantas kita tidak menjadi orang yang gampang berpuas diri, bahkan menjadi orang yang angkuh. Hal inilah yang mau kita renungkan dan kita hayati dalam seluruh hidup kita. Mari Bapak Ibu, saudara dan saudari terkasih, semoga kita menjadi bentara-bentara utusan Kristus di tengah dunia, dan kita siap untuk memberikan kesaksian kita yang benar dan baik dimanapun kita berada. Jadilah saksi-saksi Kristus yang hidup. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.